Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Ainul Fatanah, nomor absen 3, kelas 10 MIPA 4, SMA Negeri 1 Bojong, akan menjelaskan sedikit tentang salah satu kesultanan yang berkembang di Jawa, yaitu Kesultanan Banten. Kesultanan Banten adalah salah satu kesultanan Islam yang ada di Indonesia, berdiri di Tanah Pasundan, mengangkat Provinsi Banten, Indonesia. Kerajaan Banten sendiri merupakan salah satu kerajaan yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Tanah Jawa. Sejarah Kerajaan Banten. Pada awal abad ke-13, wilayah Banten adalah tempat yang sepi dari jalur perdagangan. Laut Jawa lah yang memiliki peranan penting dalam jalur pelayaran dan perdagangan. Semenjak penyebaran Islam masuk di wilayah Jawa, Banten pun mulai tidak berarti. Sampai awal abad ke-16 Masehi, Kaletehan dalam upaya menguasai Banten dan Sunda Kelapa dibantu oleh pasukan Cirebon yang dipimpin Syarif Hidayat dan putranya Maulana Hasanuddin. Nah, Maulana Hasanuddin itu hasil pernikahan Syarif Hidayat dengan Nyai Kawunganten atau putri Prabu Sorosoan. Setelah Banten berhasil dikuasai, kekuasaannya diberikan kepada Maulana Hasanuddin tahun 1526. Nah, selanjutnya Kaletehan dan gabungan pasukan Cirebon itu melanjutkan tugasnya, yaitu menaklukkan pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, kota pelabuhan itu alhasil dikuasai tahun 1527. Akhirnya Kaletehan diangkat oleh Syarif Hidayat menjadi Adipati Sunda Kelapa pada tahun 1527 sampai 1552. Dan nama Sunda Kelapa diganti dengan nama Jayakarta, yang artinya kemenangan besar dan bersinar-sinar. Nah, pada masa Banten diperintah oleh Maulana Hasanuddin, pelabuhannya itu berkembang menjadi pelabuhan yang penting. Nah, Maulana Hasanuddin itu memiliki dua istri, yaitu salah satunya Ratu Ayu Kirana atau Putri Sultan Trenggono dari Demak. Berdasarkan pernikahan dengan Putri Sultan Demak tersebut, Maulana Hasanuddin diresmikan menjadi Panembahan Banten tahun 1552. Tahun 1568, kekuasaannya Demak beralih ke Pajang, dan Hasanuddin pun memerdekakan Banten. Itu sebabnya ia dianggap sebagai Raja Islam yang pertama di Banten. Pada masa kekuasaan Maulana Hasanuddin, itu banyak kemajuan yang dicapai Banten dalam segala bidang kehidupan. Maulana Hasanuddin wafat tahun 1570 dan dimakamkan di samping Masjid Agung Banten. Nah, untuk meneruskan kekuasaan Banten, tahtanya yaitu digantikan oleh anaknya yang bernama Maulana Yusuf. Nah, pada masa pemerintahan Maulana Yusuf, strategi pembangunan lebih dititik beratkan atau dititik fokuskan pada pengembangan kota, keamanan wilayah, perdagangan, dan pertanian. Nah, tahun 1579, Maulana Yusuf menaklukkan Pakuan, yaitu ibu kota Pajajaran yang belum Islam dan waktu itu masih menguasai sebagian besar daerah pedalaman Jawa Barat. Maulana Yusuf meninggal dunia pada tahun 1580, dimakamkan di Kalangan Gede dekat Kampung Kasunyatan. Nah, pada sepeninggal Maulana Yusuf, tahta Banten itu digantikan oleh putranya yang bernama Maulana Muhammad. Karena usianya Maulana Muhammad yang masih sangat muda, maka pemerintahannya dijalankan oleh semacam dewan atau kali yang terdiri atas badan pengadilan dan 4 orang menteri. Nah, tahun 1596, orang Belanda datang ke Pelabuhan Banten untuk yang pertama kalinya, yaitu akhirnya terjadilah perkenalan dan pembicaraan dagang yang pertama antara orang Belanda dengan para pedagang Banten. Nah, perkembangannya orang Belanda itu bersikap angkuh dan sombong, bahkan menimbulkan kekacauan di Banten. Akhirnya
orang Banten itu menolak dan mengusir orang Belanda. Dan alhasil orang Belanda itu kembali ke negerinya. Tapi 2 tahun kemudian orang Belanda itu datang lagi ke Banten. Mereka bersikap yang baik sehingga dapat berdagang di Banten dan di Jayakarta. Maulana Muhammad wafat dan tahtanya akhirnya digantikan oleh putranya yaitu Pangeran Ratu. Dia memerintah pada tahun 1596 sampai 1651. Nah, Sultan ini dikenal karena melakukan hubungan diplomasi oleh negara-negara lainnya, termasuk Raja Inggris James I tahun 1605 dan tahun 1629 dengan Charles I. Nah, pada abad ke-17, Banten mencapai zaman keemasan atau zaman kemajuan. Daerahnya yang cukup luas, dan setelah Sultan Abu Mufakir meninggal, ia digantikan oleh putranya yang bernama Abu Malik Ahmad. Setelah Abu Malik Ahmad meninggal, tampillah sultan yang terkenal yaitu Sultan Abdul Fattah yang lebih dikenalnya dengan nama Sultan Agung Tirtayasa. Pada masa pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, Banten terus mengalami kemajuan. Karena letak Banten yang strategis, mempercepat perkembangan dan kemajuan ekonomi Banten. Akan tetapi, keberadaan VOC di Batavia dapat menjadi penghalang bagi cita-cita Sultan Agung Tirtayasa. Nah, untuk itu, berkali-kali Sultan Agung Tirtayasa memerintahkan pasukan Banten untuk melakukan tindakan-tindakan. Yang pertama, pasukan Banten seringkali menyerang kedudukan VOC di Batavia. Yang kedua, kebun-kebun tebu di sebelah barat Batavia milik VOC sering dirusak oleh orang-orang Banten. Yang ketiga, secara diam-diam Banten membantu perlawanan Trunojoyo terhadap VOC. Dan yang terakhir, Banten memberikan perlindungan terhadap pelarian dari Makassar atau mantan anggota pasukan Sultan Hasanuddin. Nah, masa runtuhnya kerajaan Banten yaitu pada masa akhir pemerintahan Sultan Agung Tirtayasa, timbul konflik di dalam istana. Sultan Agung Tirtayasa berusaha menentang VOC karena kurang disetujui oleh Sultan Haji sebagai raja muda. Keretakan di dalam istana itu dimanfaatkan VOC dalam politik divide et impera. VOC membantu Sultan Haji untuk mengakhiri kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa, dan berakhirnya kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa membuat kekuasaan VOC di Banten itu semakin kuat. Raja-raja yang berkuasa berikutnya bukanlah raja-raja yang kuat sehingga kerajaan Banten mengalami kemunduran ataupun keruntuhan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, ataupun materi yang saya jelaskan itu kurang jelas. Bisa lihat di buku sejarah lainnya, ataupun nonton video yang lainnya, ataupun lihat referensi di Google. Mohon maaf. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.